Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikrimah Maulana Siswaji. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya adalah karate. Saya mulai menekuni hobi ini dari kelas 5 SD dan alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten. Dengan konsisten tersebut, alhamdulillah saya dapat meraih prestasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Ya, walaupun belum pernah juara 1. Prestasi tersebut yaitu juara 3 Komite Bergu pada Kejurda IKAI Jawa Timur Piala HS ke-10 tahun 2016, juara 3 pada Konikap Pamekasan tahun 2017, dan juara 2 pada Kejurnas Karate Jombang Open tahun 2018. Ketiga prestasi tersebut saya raih pada saat saya masih bersekolah di SMP Plus Nur Hikmah Pamekasan. Dan setelah saya masuk di SMA N2 Pamekasan, alhamdulillah saya juga meraih prestasi, yaitu juara 3 Kejurda Karate Antar Ranting se-Jawa Timur tahun 2019, juara 3 pada Kejurnas Karate Jombang Open tahun 2019, dan terakhir juara 3 pada Internasional Surabaya Open tahun 2019. Mengenai organisasi di SMA 2 Pamekasan, organisasinya banyak, misalnya Pramuka, OSIS, PMR, dan Remos. Dari keempat tersebut saya aktif di organisasi Pramuka dan Remos. Organisasi Pramuka di SMA N2 Pamekasan sudah termasuk ekstra wajib di sekolah, jadi wajar kalau saya aktif. Dan yang kedua, untuk organisasi Remos, organisasi ini adalah organisasi remaja musola yang kegiatannya tidak termasuk ekstra sekolah, karena organisasi ini didirikan oleh usulan para siswa atau siswi yang mendapatkan izin. Kebetulan pada organisasi tersebut saya menjadi ketuanya. Pada saat itu jujur saya masih kurang percaya diri dan tidak tahu bagaimana menjalankan organisasi tersebut, karena pada saat itu saya masih kelas 10. Saya baru mengenal lingkungan SMA 2 Pamekasan. Tetapi seiringnya waktu, alhamdulillah dengan bantuan kakak-kakak senior dan mantan ketua organisasi yang lama, alhamdulillah saya mulai memiliki kepercayaan diri dan mulai memiliki gambaran untuk bagaimana menjalankan organisasi tersebut. Dan beberapa bulan yang lalu saya mengikuti lomba poster yang bertemakan tentang tumbuhan Hari Tanpa Tumbuhan Tembakau Sedunia atau HTTS 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi poster terbaik pada ajang tersebut. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang cara belajar saya pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Cara belajar saya pada sebelum pandemi, yang pertama, setelah pulang sekolah sampai di rumah, saya mengulang kembali pelajaran yang telah saya pelajari di sekolah. Pada saat itu saya memfokuskan untuk mata pelajaran yang kurang saya dipahami. Jadi sampainya di rumah, saya membuka kembali catatannya dan mempelajari lagi. Kalaupun tidak ada catatan, kita bisa membuka buku paket ataupun LKS. Jadi tidak ada alasan untuk adik-adik tidak memahami pelajaran. Setelah itu sore harinya saya meluangkan waktu untuk melihat jadwal dan mempersiapkan mata pelajaran yang akan dipelajari besoknya. Dan di malam harinya saya mulai
belajar setelah melaksanakan sholat maghrib dan mengaji sekitar 10 menit. Setelah itu saya mulai belajar dengan melihat satu persatu mata pelajaran, apakah ada PR ataupun tidak. Nah, kalau ada PR segera selesaikan. Kalau adik-adik tidak tahu, adik-adik bisa minta bantuan orang tua ataupun dengan teman, karena sekarang sudah ada teknologi. Dan jika tidak ada, adik-adik bisa mempelajari materi yang akan dipelajari besoknya, sehingga adik sudah paham terlebih dahulu sebelum guru mapel menerangkan. Alhamdulillah kalau adik bisa menjawab pertanyaan dari guru dan akan mendapatkan nilai tambahan. Untuk cara belajar pada saat pandemi, saya ringkas menjadi 4 langkah. Langkah pertama, kita harus menentukan waktu belajar yang tepat. Nah, waktu belajar pada saat pandemi saya yaitu pada pagi hari, setelah selesai membersihkan rumah bersama saudara-saudara, saya langsung belajar dan menentukan dulu apa yang ingin dipelajari saya. Dan untuk adik-adik, saya sarankan adik-adik paham betul dengan waktu belajar yang baik untuk adik-adik, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Yang kedua, siapkan tempat untuk belajar yang nyaman. Misalnya adik merapikan tempat belajar dan memberikan hiasan ataupun pajangan. Andaikan adik-adik bosan pada waktu belajar, adik-adik bisa melihat pajangan atau lukisan itu tersebut. Langkah tersebut untuk mengatasi adik-adik mengalami rasa bosan ketika belajar. Yang ketiga, yaitu menggunakan media yang tepat untuk belajar, karena sekarang sudah masanya teknologi, jadi adik-adik bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Misalnya melihat materi di YouTube ataupun di internet. Jangan hanya saja adik-adik bermain sosmed dan lain-lain. Yang keempat, menurut saya ini paling penting, karena ini adalah menunjang untuk adik-adik belajar di masa pandemi ini, yaitu koneksi data internet. Langkah keempat ini harus adik miliki. Jika tidak, adik tidak bisa belajar online ataupun mengumpulkan tugas. Pastinya pada langkah ini akan membuat adik kesulitan, karena adik-adik akan mengalami pengeluaran yang banyak untuk biaya belajar online. Jadi saran saya, adik-adik mengirit pemakaian data internet. Jangan gunakan pada sosmed-sosmed yang tidak penting. Kalau bisa gunakan untuk mencari materi saja. Mungkin, saya akan menjelaskan tentang aktivitas keseharian saya. Yang pertama, selain belajar, aktivitas saya adalah latihan karate. Dalam disebutkan, latihan karate saya terbagi menjadi 2 macam, yaitu latihan ranting dan latihan silat kap. Latihan ranting ini dilaksanakan setiap 2 kali seminggu pada hari Selasa malam dan Jumat malam. Nah, setelah pandemi latihan ranting diadakan karena ini mendapatkan himbauan dari KONI pusat untuk tidak mengadakan latihan agar physical distancing dan social distancing berjalan dengan lancar dan penyebaran COVID segera selesai. Yang kedua, latihan silat kap pusat latihan kabupaten. Latihan ini diselenggarakan setiap 3 kali seminggu pada hari Jumat siang, Sabtu sore,
dan Minggu malam. Pada saat pandemi, latihan ini tetap terus berjalan karena latihan ini dibuat oleh KONI Pamekasan untuk mencapai target pada ajang Prokov atau Pekan Olahraga Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dan karena sekarang pandemi, maka ajang tersebut ditunda dulu dan akan dilaksanakan pada tahun 2022. Aktivitas lainnya yaitu saya mengikuti Ekstra Tafid di SMAN 2 Pamekasan. Ekstra tersebut dilaksanakan setiap 2 kali seminggu pada hari Selasa sore dan Kamis sore. Selanjutnya aktivitas saya yaitu mengikuti kelas Olimpiade Mapel Kimia yang diselenggarakan setiap 1 kali seminggu pada hari Selasa siang. Jadi pada hari Selasa setelah pulang sekolah, saya melanjutkan di kelas Olimpiade Mapel Kimia. Setelah sorenya saya langsung mengikuti Ekstra Tafid. Dan aktivitas terakhir yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Sholat duha saya lakukan setelah saya membersihkan rumah dan sebelum belajar pada saat pandemi. Dan untuk sholat tahajud saya lakukan setiap hari setelah bangun tidur. Awalnya sholat tahajud ini bagi saya sangat sulit karena saya sangat sulit untuk bangun lebih awal. Dengan itu saya coba meminta bantuan kepada orang tua untuk membangunkan. Setelah bisa, saya mencoba tanpa bantuan orang tua dengan menggunakan alarm. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa melaksanakan sholat tahajud dengan mudah. Mungkin itu saja yang saya bisa ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FLS 2020 Semada hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada teman-teman kelas 10. Perkenalkan, nama saya Alif Naufal Basman, biasa dipanggil Naufal. Semoga teman-teman selalu sehat selalu, hindari keramaian, rajin cuci tangan, memakai masker. Banyak sekali ekstrakurikuler yang berada di SMA 2 Pamekasan. Kebetulan saya sendiri mengikuti ekstrakurikuler BRID. Karena kegiatan BRID inilah saya memperoleh banyak prestasi. Ada prestasi offline maupun online. Prestasi offline yang saya dapatkan seperti juara 1 di Kejurprov Banyuwangi tahun 2019 dan banyak pertandingan kabupaten lainnya. Juga saat pandemi kali ini, atlet BRID dapat juga berprestasi dalam mengikuti kegiatan lomba online yang diselenggarakan oleh Kasih Bangsa. Kami, tim dari SMA 2 Pamekasan, mendapatkan juara 2 di pertandingan tersebut. Untuk menjadi juara, yang saya lakukan yaitu rajin berlatih, disiplin saat berlatih, dan selalu berdoa. Itu saja dari saya. Teman-teman jangan lupa stay at home, rajin cuci tangan, memakai masker, dan jangan dekati keramaian. Sampai jumpa di SMA 2 FLS 2020. Hebat, hebat, hebat.